Di sini saya ada penyuluhan tentang judul Hyperemesis gravidarium. Jadi untuk dia punya pengertian, penyebab, gejala, dan pengobatan itu nanti kita lihat sama-sama. Yang pertama, definisi Hyperemesis gravidarium. Hyperemesis gravidarium adalah mual dan muntah yang berlebihan pada masa kehamilan. Kondisi ini juga dikenal sebagai HEG di masyarakat. Hyperemesis adalah istilah yang mengacu pada kondisi muntah yang sulit diatasi selama kehamilan, terutama pada trimester pertama. Secara umum trimester pertama itu 1 bulan sampai 3 bulan itu disebut trimester pertama. Lanjut, secara umum HEG pada ibu hamil dimulai sebelum usia kehamilan 16 minggu. 16 minggu kan trimester pertama. Bila kondisi ini tidak diobati, maka berisiko mengakibatkan dehidrasi, penurunan berat badan, gangguan elektrolit, dan membahayakan kondisi janin. Janin itu apa? Itu bayi yang dikandung dari ibu hamil. Yang biasanya disebut janin. Oleh karena itu diperlukan pemahaman mengenai apa itu Hyperemesis gravidarium, penyebab, gejala, dan pengobatannya. Nah, di sini ada penyebab Hyperemesis gravidarium. Hyperemesis gravidarium adalah kondisi mual dan muntah berlebihan yang terjadi selama kehamilan. Penyebab pasti di Hyperemesis gravidarium belum diketahui dengan pasti. Namun, beberapa faktor yang diduga berkontribusi meliputi yang pertama, perubahan hormon. Meningkatkan kadar hormon kehamilan seperti hormon chorionic, gonadotropin, HCG, dan estrogen dapat mempengaruhi lambung dan menyebabkan mual dan muntah yang parah. Yang kedua, faktor genetik. Riwayat keluarga dengan riwayat Hyperemesis gravidarium dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami kondisi ini. Kondisi ini apa? Mual dan muntah. Yang ketiga, stres fisik atau emosional selama kehamilan juga dapat menjadi faktor pemicu Hyperemesis gravidarium. Untuk selama kehamilan trimester pertama dari bulan pertama sampai ketiga itu untuk ibu hamil itu dia stres tapi dia punya apa, untuk marah-marah itu ada karena dia hamil. Itu ada dijelaskan bahwa emosional. Yang ketiga itu gejala Hyperemesis gravidarium. Secara umum gejala Hyperemesis gravidarium adalah yang pertama mual dan muntah yang berlebihan. Yang kedua tidak dapat makan atau minum. Yang ketiga berat badan turun selama 50% berat badan sebelum hamil. Ketonuria, terdapat keton di dalam urine. Dehidrasi. Yang ke-6, ketidakseimbangan elektrolit. Di sini ada faktor resiko Hyperemesis gravidarium. Beberapa faktor yang membuat ibu hamil menjadi lebih rentan terhadap Hyperemesis, yaitu yang pertama, wanita hamil di usia muda. Tadi saya sudah jelaskan. Kehamilan pertama kali. Yang ketiga, kehamilan ganda dan mola hidosa, hamil anggur. Yang keempat, riwayat HEG pada kehamilan sebelumnya. Yang kelima, riwayat HEG pada keluarga, dehidrasi dan cemas, asupan lemak yang tinggi, masalah pencernaan yang disebabkan oleh infeksi H. pylori, riwayat asma dan alergi. Itu kan apa, ada gatal-gatal sedikit, riwayat alergi.
Yang terakhir, pengobatan hiperemesis gravidarum. Pengobatan hiperemesis gravidarum biasanya diobati oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Secara umum pengobatan hiperemesis gravidarum meliputi yang pertama, mempertahankan kecukupan nutrisi ibu. Nutrisi ibu itu makanan yang bergizi itu seperti ubi, sayur, kalau begitu, nasi begitu. Suplementasi vitamin dan asam folat di awal kehamilan. Itu asam folat, vitamin dan asam folat itu seperti buah-buahan, apel dan juga itu semangka begitu, seperti buah-buahan. Istirahat yang cukup, terapi obat, kombinasi terapi obat itu obat ya, kombinasi vitamin B6, pyridoxine dan doxylamine. Selain itu dapat dipertimbangkan memberi antihistamin dan antagonis dopamin. Biasanya ibu hamil menggunakan seperti itu. Pemasangan infus dapat dipertimbangkan pada penderita HIV dengan dehidrasi ketika dapat penyakit itu. Biasanya ibu hamil bisa diinfus begitu. Koreksi ketidakseimbangan elektrolit, pencegahan komplikasi. Selain itu, penderita hiperemesis gravidarum dianjurkan untuk yang pertama, membatasi konsumsi makanan berminyak, pedas dan tinggi lemak. Ketika hamil, ibu hamil hati-hati makan makanan pedas, pedis begitu. Menjaga rumah agar berventilasi baik dan tidak bau. Bisa dilihat di lingkungan yang berada. Yang ketiga, menghindari menyantap makanan dengan jumlah besar dalam satu waktu. Mengolah stres dengan baik. Stres dengan baik itu istirahat yang cukup. Terima kasih. Saya ajak kepada teman-teman yang sudah lulus dari SMK atau SMA, mari bergabung bersama kami di kampus tercinta Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kita mempunyai 6 fakultas, yaitu fakultas yang pertama, fakultas keperawatan, yang kedua, fakultas pertanian, yang ketiga, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, yang keempat, fakultas hukum, yang kelima, fakultas teknik, yang keenam, fakultas sastra. Jika Anda mau bergabung bersama kami akan menunggu di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.